Suara apa itu? Itu suara ustazah naik REQ. Bau banget ya. Kalau ini suara apa? Pas, itu suara Mbah Putri numpak ninja. Kalau ini suara apa? Tukang bakso pentol kecantol helikopter. Masih duduk rapi anak. Abd bin Bishr mengikat kudanya di tempat parkiran kuda. Lalu ia jalan kaki menuju masjid. Kalian kurang semangat ya. Coba tepuk tangannya mana? Kalau orang masjid disemangati yuk. 1, 2, 3. Nah gitu. Tepuk tangan sambil teriak. Iya. 1, 2, 3. Belakang kosong gini. Kamu mau dukung sih? Ulangi lagi. Tapi nggak ma'ruf ya, nggak baik ya. Emang kayak nonton Sohret. Nanti aja. Sahur. Ya 1, 2, 3. Siapa yang bilang sayur? Lapar nih Anda. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Duduk kembali nanti. Abad masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ia mencintai masjid. Ini orang imannya benar, Islamnya bagus, suka ke masjid kan? Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat. Habis itu Assalamualaikum. Ia baca Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nabi Muhammad dengar. Aisyah, apakah itu suaranya Abd bin Bishr? Iya Rasulullah, benar. Itu suaranya Abd bin Bishr. Semoga Allah mengampuninya. Baca Quran, ditilawahkan dengan baik, Nabi senang banget, didoakan diampuni Allah. Apalagi yang laki-laki, terus azan, gede lagi pahalanya. Azan di gedangan. Azan di warung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di kampung saya paling istimewa gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beneran namanya Mbah Harto. Kalau azan yang denger langsung pedolimu asapura rematik. Badannya terus pusing-pusing mual-mual. Suaranya aneh. Abd bin Bishr membaca Al-Quran dengan indah.
dengan tartil, dengan hati yang penuh kecintaan pada Al-Quran, makanya didoakan Nabi Muhammad menuju surga. Dipilih, pengen masuk surga apa neraka? Dipilih, mau pahala apa dosa? Dipilih, mau pintar atau bodoh? Mau kaya atau miskin? Dikasih hadiah apa enggak? Ini nih nggak apa-apa, yang paling penting pahalanya itu guys. Suatu hari Abad bin Bishr yang gagah tampan, cerdas, pemberani ini ikut Nabi Muhammad dalam peperangan. Ada yang membawa pedang, pedang sakti, padahal betok tur neyeng berkarat. Ada yang menggunakan nancep berupa pentol. Ada yang menggunakan tombak nembus pintu WC. Kasian yang baru jawab di WC. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan perisai, ada yang menggunakan wajan, ada yang menggunakan panci, dan ada yang menggunakan senjata paling menakutkan, berujung berbahaya. Apa itu? Bukan nih. Begini. Khusus melawan musuh gendut coblos kempes. Tepuk satu. Pasukan berangkat menuju sebuah tempat namanya Zatul Riqa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin Islam menang, takbir, Allahu Akbar. Yang ingin kaum musyrikin kalah, takbir. Yang ingin Islam jaya, takbir. Tapi Nabi Muhammad itu orang yang hatinya lembut, akhlaknya mulia. Dengar. Wasiat Nabi sebelum perang biasanya ada kata-kata istimewa. Satu, kata Nabi Muhammad, wanita dan anak-anak tidak boleh disakiti, tawanan tidak boleh disiksa, pendeta tidak boleh dibunuh, gereja jangan dihancurkan, pohon jangan ditebang, binatang jangan dibantai, senjata tidak boleh pakai racun. Loh, Nabi Muhammad baik banget ya, sama musuhnya saja wanita anak-anak gak boleh serang, pendeta gak boleh dibunuh, gereja tempat ibadah gak boleh hancurkan, apalagi pohon gak tebang, binatang jangan dibantai, senjata aja gak boleh pakai racun. Kalau musuhnya boleh, kalau Islam ada aturannya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musuhnya orang Quraisy di Zatul Riqa, mereka teriak, kita bilang Allahu Akbar, kan mereka kan sembah Allah, sembah berhala, maka ngomongnya beda. Kita bilang Allahu Akbar, mereka malah ole 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 ole. Allahu Akbar, terpesona. Memandang gigiku yang ompong, maka perang pun terjadi. Peperangan pun dimenangkan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Abad bin Bishr di mana? Ia berperang dengan gagah berani, bukan para pengecut, melindungi Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tirukan suara saya. Oh la la la, oh lili, ayo duduk rapi, hadiah dibagi, semua duduk kanan. Saya sudah lihat 5 anak perempuan rapi, 6 anak perempuan laki-laki yang pakai. Mau kemana ya? Ke WC. Kalau ke WC bilangnya Allahumma barik lana bima razaqtana. Betul salah? Betul salah? Betul, karena makannya di WC. Masa makan sambil eok? Ya nggak boleh, nggak boleh. Anteng-antengan kembali. Apa bener ya kalau Milo itu cocoknya buat anak perempuan? Ya. Milo ini cocok buat laki-laki. Berarti perempuan bisa, laki-laki bisa? Bisa. Perempuan nggak bisa. Harus si mingsek langsung deketin orangnya. Yang rapi didatengin. Ketika pulang dari Zatul Riqa menuju Madinah, Nabi Muhammad sampai di sebuah lembah. Malam telah tiba. Suara singa, ada suara ular dering, ada juga suara apa itu? Suara serigala adiknya Sri Wahyuni. Ada nggak yang namanya sih? Nabi Muhammad yang sakit diobati, yang lelah boleh istirahat. Nabi silakan di tenda, aku tidur bawah pohon. Nabi Muhammad itu nggak manja, malah ia tidur di bawah pohon atau dekat batu besar. Gak istirahat. Yang jaga malam siapa? Yang jaga malam tuh ternyata abad anak-anak. Saya Rasulullah, abad sama siapa? Saudara angkatku Amr bin Yasir. Hati-hati ya. Baik Nabi senang banget karena ada orang yang rela berkorban untuk saudaranya, meskipun lelah, meskipun letih, meskipun susah, luka-luka, dia jaga. Aman, gak ada musuh. Aman, tenang aja. Tapi Amr kemudian Abad, aku ngantuk loh. Gimana? Aku bobo dulu ya. Kamu mau tuh berat? Iya. Aku lelah. Aku juga sama. Tapi kalau mau tidur silakan. Nanti kita gantian. Baik Abad, aku bobo dulu ya. Abad berjaga, Amrnya tidur. Aku sendirian. Lama ia melihat gelap, gak ada musuh, gak ada mata-mata, gak ada yang mengintai, gak ada ular, gak ada. Baik, aku jaga sambil sholat. Di tengah malam yang sangat menakutkan, Abad matanya terbuka menjaga keselamatan Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad yang menjaga, aku tidur. Tapi Nabi Rasulullah yang mengajarkan aku bersuci dengan sholat, sujud dosa, orang yang mulia. Allahu Akbar. Abad berjaga dengan sholat. Ombak di kanan, pedang di pinggang, perisai dan panah di depan. Tapi kita sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari arah kampung Zatul Riqa muncul preman.
tingginya kira-kira 2 meter, kepalanya gundul, hidungnya pesek, giginya gondrong, perutnya. Preman ini preman yang menakutkan. Kalau berkelahi sudah 30 kali berkelahi nggak pernah kalah lawan anak Eka. Preman mana tuh? Badannya aja penuh tato loh. Yang depan tatonya SpongeBob, yang belakang Doraemon, lengannya Sound the Sea, batruknya Hello Kitty, celananya aja Barbie. Enggak lah, masa preman unyu dijelek lagi. Premannya dia mengeluarkan pedang, panah di tangan. Awas, premannya berteriak, suaranya menakutkan. Tutup telinga, Keras banget suaranya. Aku bersumpah akan kubunuh Nabi Muhammad paling tidak aku makan para muslim. Oh, bengkong. Menjijikan ya. LGBT. Itu dia penjaga Nabi Muhammad dan para pasukannya. Orang ini akan kubunuh duluan. Hei, Abed bin Bisir sholat. Dia dalam keadaan berjaga sholat. Premannya datang mengincar dirinya. Ia tidak bisa melihat karena gelapnya malam. Rasakan orang muslim panah pertama. والتين والزيتون وطور سينين وهذا النبي الأمين. Rasakan pada pertanaku. Abed bin Bisir dipanah. Orangnya dengan penuh kemarahan, penuh dendam, bergetar tangannya dan Panah melesat di tengahnya malam. Mustahil dapat dilihat mata, mustahil dapat ditangkis dengan pedang. Dek, panahnya menancap di tubuhnya Abed bin Bisir tepat di dadanya. Darah lancar membasahi badannya. Kena, kamu pasti mati ya. Asing. Abed bin Bisir yang sholatnya sungguh-sungguh, sholatnya penuh haru. Ada air mata bukan karena sakit, tapi karena cinta banget dengan Allah. Dia baca Quran sungguh-sungguh. Panah menancap, dia kemudian dia tangannya segera menggapai panah itu, dicabut, dibuang ke tanah. Wah! Mati pulang! Omongan, besek! Allahu Akbar. Rasakan pada berikutnya. Abed Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasakan pada kedua. Dipala lagi. Sedang darahnya masih mengucur di badannya. Tapi Abed bin Bisir karena imannya kuat. Sholatnya itu beneran, gak main-main. Rasakan pada berikutnya. Yang kedua, melesat cepat, melintasi gelapnya malam dan Menancap di dada yang kedua. Pasti mati. Dicabut lagi. Buang ke tanah. wah! Kok bisa? Allahu Akbar. Akhirnya, rasakan sekarang. Panah yang ketiga, kau pasti mati. Panah berlapis, upil. Racun kok pakai upil. Jorok bola gol. Pasti kok mati lagi Sir. Si pendendam ini, preman kemarahan tuh sombong ini, menarik panahnya kuat-kuat dengan lebih dekat dan menancap dada, melukai, mengoyak daging, merusak tulangnya Abed bin Bisir, masuk ke dalam tubuhnya.
cukup dalam. Mati kan? Akhirnya pada pukulan panah yang ketiga ini semakin banyak, lepaskan badan. Abad terhuyung, kemudian akhirnya Abad bin Bisir tangannya meraih anak panah itu. Ya genggam dicabut lagi, dagingnya terkoyak, dibuang ke tanah. Lah premannya sudah dikali panah diambil. Wah! Kuat banget, pantesan kami kalah. Kalau begitu aku daripada mati sia-sia, kabur. Premannya lari terkencing-kencing, naik kuda terkentut-kentut, sampai rumahnya tereak-eak. Dia mencret karena stres. Kenapa orang Islam kuat banget ya? Aku kalah. Dibilang juga ngeyel. Kita aja kalah, apalagi kamu sendirian. Akhirnya Abad bin Bisir stres sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Amr bangun Amr, gantian jaga. Abad, badan basah. Ini darah Abad. Ini kamu kena berdarah. Iya. Kenapa? Aku sholat. Kena panah 3 kali. Kenapa tidak kau bangunkan aku saat kena panah? Tidak bisa. Kenapa? Sayang banget. Kenapa sayang? Aku sholat itu menghadap Allah. Aku baca Quran. Baca Quran itu firman Allah. Aku bercakap-cakap dengan Allah ketika baca Quran. Jadi kamu Aku tidak rela nikmatnya bercakap-cakap dengan Allah terputus gara-gara panah yang menancap. kamu ini manusia Quran Abad. Ayo menghadap Nabi Muhammad. Digandenglah Abad bin Bisir, dihadapkan Nabi, didoakan, diobati, alhamdulillah sembuh. Abad bin Bisir menghafal Quran Rasulullah ini. Allah menjadi pahlawan ketika Nabi sudah meninggal di perang Yamamah, menaklukkan nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzab. Meskipun meninggal syahid disebut para bidadari di surga, tapi wafatnya menjadikan Umar bin Khattab mengusulkan Quran harus dibukukan. Subhanallah. Alhamdulillah. Takbir. Ternyata sholat itu panggilan Allah. Kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Ketemu presiden senang, kepala sekolah senang, artis senang, apalagi ketemu Allah. Lebih senang sholat tuh, karena kita orang beriman. Allahu Akbar. Quran itu kata-kata Allah. Kalau kita baca Quran adik-adik, ngaji belajar Al-Quran dilewati, kita sedang belajar ngobrol, cakap-cakap dengan Allah. Pasti yang suka ngomong dengan Allah disayang Allah. Siapa yang ingin disayang Allah? Siapa yang ingin tambah iman, tambah ilmu, tambah soleh, tambah gendut? Tepuk satu, tepuk satu. Oh la la la, Oh la la la. oh li li li. Oh lelele. Ayo duduk rapi, Ayo duduk rapi. hadiah dibagi. Hadiah dibagi. Coba saya nyanyi, kalian bilang terusin ya. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. La 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 la. Tugas kalian nanti kalau selesai mau nyanyi, kalian bilang la 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 terus. Ya, 1, 2, 3. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Cari bekal hidup kekal, tuh hari mendatanglah. Jangan lupa sholat fardu tetap dikerjakan. La la. Sholat asar dikerjakan 4 rakaat.
tepuk duluan. Tepuk duluan. Oke. Maaf, ternyata saya Oke. nih Mas dan bajunya putih ambil hadiahnya Pak Haji. Haji. Dan yang ini laki perempuan. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Mari bakal hidup kekal untuk hari mendatang. Jangan lupa sholat fardu tetap dikerjakan. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaat. Angkat tangan saya. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes. Rajin, yes. Nakal, no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak malas. Jadi tambah iman, tambah ilmu, tambah amal soleh, tambah prestasi, tambah gendut. Angkat tangan 2. Awas bau ketekmu berbahaya. Jadi rajin ibadah, rajin sekolah, rajin DPI, rajin bantu mama, rajin mijitin ayah, rajin nengok orang sakit, rajin ucap salam, tambah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ngomong. Lomba duduk rapi kembali. Banyak banget hadiahnya akan diberikan, tapi kakak minta izin berikan ini pada anak yang paling rapi bilang saya, dan dia adalah salah kurang maafin ya. Kapan-kapan lucu-lucu lagi boleh? Ya, saya ingat wajahnya yang bilang enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jilbab warna coklat. Pipa, ayo maju ke depan. Itu masih banyak banget. Iya, silakan ya.